Ragu gak sih beli Vivo V40 5G? Takut cocoknya tuh buat cewek doang lah, layarnya melengkung lah, dan ini tuh nggak dilabeli iPhone kayak Oppo Reno 12. Takutnya tuh ya, yang bagusnya tuh kamera depannya doang gitu. Kan seri V itu dari dulu ya, kamera depan yang bagusnya doang. Yuk kita bahas apakah Vivo V40 5G ini tuh layak buat dibeli atau cuman gimmick doang. Oke, di sini Fadil langsung aja kita bahas. Yang pertama bahas masalah build dan desainnya dulu. Nih, soal buildnya, Vivo V40 tuh memang nggak setangguh Oppo Reno 12 ya, saudaranya. Oppo Reno 12 tuh kuat dibanding-banding, sedangkan V40 nggak gitu. Tapi kalau digenggam, Vivo V40 ini tuh solid banget, meskipun framenya bukan metal. Desainnya fresh dan beda dari seri-seri V sebelumnya. Pilihan warna juga unik. Dan yang paling penting, V40 tuh udah punya rating IP68 yang aman kalau nggak sengaja kecemplung air, serta IP69 untuk tahan hujan deras atau bahkan disemprot oleh air jet bertekanan tinggi. Jadi buat pemakaian harian seperti ngetik, main game, atau dibawa jalan-jalan, Vivo V40 tuh udah nyaman banget ya dengan bobot yang pas. Flashlight di belakangnya juga bisa jadi lampu notifikasi yang keren, beda dari yang lain. Tapi sayangnya feedback getarnya tuh masih kerasa murahan banget sih. Kayak HP 2 jutaan. Dan ya, Vivo V40 tuh nggak punya jack 3,5mm dan slot microSD. Kedua, masalah layar melengkung nih. Vivo V40 punya layar melengkung yang nyaman dipakai, kayak Oppo Reno 12. Nggak ada masalah soal sensitivitas layar, lengkungan layarnya juga nggak masalah sama sekali, nggak jadi susah disentuh atau malah terlalu gampang disentuh, aman. Jadi buat scrolling, ngetik, atau main game tuh udah oke. Warna yang dihasilkan tuh enak dilihatnya, baik untuk hiburan maupun editing. Vivo V40 juga punya speaker stereo yang lumayan bagus, walaupun telinga saya masih lebih suka Samsung A55. Udah asik sih buat nonton Netflix, bahkan ya udah ada mode HDR-nya. Sensor sidik jari dan face unlock-nya juga cepet, dan yang menarik, kamu tuh bisa atur resolusi dari 1,5K jadi 1080p. Jadi bisa pilih ya antara detail yang tajam atau daya tahan baterai yang lebih lama. Yang enggak saya suka kenapa Vivo tuh masih pelit soal always on display yang ada, karena cuma bisa nampilin 4 jenis aplikasi aja ya. Enggak banget. Yang ketiga masalah performa dan experience nih. Akhirnya Vivo tuh mulai berubah ya, sekarang tuh ngasih update Android 3 kali dengan security patch 4 tahun. Kan sebelumnya tuh cuma 2 kali update dan 3 tahun security patch. Jadi lebih awet. Dengan Vantage OS yang cukup bersih dan solid walaupun nggak banyak fitur kayak kompetitornya. Tapi Snapdragon 7 Gen 3 di dalamnya tuh bisa bikin Vivo V40 tuh gesit gitu kalau misalkan diajak multitasking, ngonten lah, ngetik atau bahkan main game. Yang bikin bete sih paling di awal banyak bloatware yang harus dihapus ya. Dan saya coba main Genshin Impact di settingan high 60 fps dapat 40-60 fps walaupun suhunya naik sampai 49 derajat ya. Dan baterainya berkurang 13% dalam 30 menit, ini tuh tetap nyaman digunakan. Mainnya tuh asik, mau itu sensitivitas layar maupun performanya yang cukup ngigit. Main PUBG nih, dalam kondisi baterai lowbat 20% ke bawah tuh dengan settingan grafis HDR Extreme, stabil ya, 50-60 fps dan baterainya berkurang 7% dalam 25 menit. Jadi baik gitu, walaupun saya coba pas main game tuh dalam keadaan lowbat. Tapi kalau kamu cari performa gaming yang lebih baik, iQOO Z9 tuh adalah pilihan yang lebih solid karena sistem coolingnya tuh lebih bagus ya. Tapi Vivo V40 tuh bisa tetap diajak gaming dengan nyaman. Selama pemakaian saya bisa menikmati jaringan 5G dan Wi-Fi dengan stabilitas yang sangat baik. Salah satu contohnya, saya masih bisa menangkap sinyal Wi-Fi rumah meskipun sudah agak jauh keluar rumah. Sinyal tuh tetap stabil dibandingkan dengan iPhone 15 yang saya gunakan. Dari segi baterai, saya juga cukup puas dengan pemakaian intens seperti membuka berbagai aplikasi, bermain game, sekali menggunakan jaringan 5G, pindah ke Wi-Fi, dan aktivitas lainnya, konsumsi baterai itu cukup efisien. Konsumsi 98%, Vivo V40 tuh bisa ngasih screen on time sekitar 5 jam 45 menit. Proses pengisian daya juga cepat ya, dalam waktu sekitar 50 menit, baterai itu udah terisi penuh ya, ke 100% dari 0%. Nah, meskipun Vivo V40 tuh gak dilabeli dengan iPhone, dan tidak memiliki banyak fitur AI bawaan, saya gak ngerasa terbatas. Faktanya, kita tuh masih bisa kok menikmati teknologi AI dengan sedikit usaha. Misalnya nih, untuk chatting dengan AI seperti ChatGPT, tinggal download dan buka aplikasinya aja, atau menggunakan Google Translate untuk berbicara dengan orang asing ya. Semua itu masih bisa dilakukan dengan bantuan aplikasi pihak ketiga. Yang artinya, sebenarnya AI itu masih bisa dinikmati ya di Vivo V40 ini atau di ponsel lain yang nggak dilabeli dengan AI. Cuman ya butuh effort lebih lah dengan melakukan manual gitu, dengan cari dan download sendiri. Beda dengan iPhone 16 atau S24 series yang udah dimasukin gitu
di fitur ponselnya, jadi gak perlu ribet nyari sana-sini, oke? Lagian effortnya tuh ya gampang banget sih, nggak usah sampai root atau searching di laptop dan bikin runyem kepala, nggak gitu. Nah, terakhir masalah kamera nih. Sebelum mulai, Vivo ngasih 3 preset untuk hasil kamera yang ada. Ada vivid, tekstur, dan natural. Kalau kalian suka gambar yang dramatis banget dengan kontras yang tinggi, bisa pilih tekstur. Kalau mau yang cerah dan ngepop, bisa pakai vivid. Tapi di video kali ini tuh saya bakal share hasil yang lebih natural ya, yaitu preset dari si Zeiss-nya. Yang menurut saya tuh paling pas dibandingkan keduanya. Pertama saya share nih, foto hitam putih dulu. Ini filternya asik sih. Bisa kasih hasil yang dramatis tanpa kehilangan detail. Bukan cuma sekedar hitam putih doang yang biasa, tapi tetap ada bokeh yang halus dan nggak berlebihan. Pokoknya bisa ngasilin detail yang enak dilihatnya. Untuk foto warnanya juga nggak kalah seru. Walaupun saya nggak bisa bilang hasilnya natural banget, mode Zeiss ini tuh punya karakteristik yang berbeda dari Leica yang pernah saya coba di Xiaomi 13T. Kalau Leica tuh cenderung klasik tapi nggak jadul, sementara Zeiss tuh lebih ceria dan hidup tanpa bikin warna jadi oversaturated. Lensa ultrawide ataupun yang utama, dua-duanya punya kualitas yang konsisten. India ketika brand tuh mau fokus ke lensa yang ada, yang nggak gimmick gitu. Bukan lensa depth atau makro yang dipaksain ada, yang penting jumlahnya tuh banyak. Mending gini aja gitu. Cuman ada 2 lensa di belakang. Vivo bisa serius ngeracik software dan hardware-nya. Mau itu makro, hewan, manusia, ataupun pemandangan, Vivo V40 tuh tetap asik. Bahkan antara lensa utama dan ultrawide beneran konsisten gitu antara ultrawide dan lensa utama. Beda dengan mid-range lainnya yang hasil warnanya tuh jomplang banget antara 2 lensa. Nah, kalau soal foto malam masih asik sih, tapi di sini baru kelihatan Vivo V40 tuh tetap mid-range, biar nggak nyerempet seri X-nya. Hasil foto manusia sedikit over ya, terutama di kulitnya yang lebih kelihatan mulus dan terang. Detailnya tuh hilang. Makanya Vivo ngasih solusi berupa flashlight atau yang diberi nama Aura Light. Ini kayak ring light portable yang bisa kita atur sih, mau warm atau cool. Hasilnya jauh lebih oke dibandingkan mode malam karena detailnya tuh lebih keluar tanpa bikin kulit terlalu halus. Nah, lalu gimana dengan kamera depannya? Wah, ini gila sih di harganya. Ini kamera selfie terbaik yang pernah saya coba. Di harganya. Bukan cuma soal resolusi 50 megapiksel, tapi beneran ya, komposisi warnanya tuh seimbang dengan kamera belakangnya. Ini semua berkat kerjasama Zeiss di sektor software. Nggak cuma di lensa belakangnya aja. Jadi hasil fotonya tuh nggak bikin wajah kita jadi cantik banget. Tetap natural. Semua lensa untuk foto ini punya keseimbangan yang oke banget sih. Nah, kalau soal videonya gimana? Bagus, tapi ya nggak sebagus fotonya. Menurut saya, warna di videonya tuh lebih nendang dibandingkan foto. Dan sayangnya nggak ada 3 preset kayak di foto sih. Jadi warnanya tuh kayak preset tekstur lah. Yang paling kelihatan tuh masih ada sedikit noise, terutama di kondisi cahaya rendah. Tapi Vivo lakuin ini biar detail tuh tetap terjaga. Walaupun begitu, hasil videonya tuh tetap oke kok dipakai buat bikin konten. HDR-nya tetap mantap, stabilitas baik, fokus yang tajam, apalagi semua lensa bisa rekam 4K 30 fps. Tapi sayangnya kita cuma pindah lensa waktu take video di resolusi 1080p aja. Untuk video di lingkungan Android, saya masih suka di Samsung sih. Nah, kalau kamera depan videonya gimana? Tetap solid seperti hasil fotonya. Warnanya mirip dengan hasil foto, nggak terlalu berlebihan. HDR mantap, detailnya oke, dan tetap stabil walaupun video 4K. Vivo V40 tuh tetap punya identitas kamera seri V ya, yaitu kamera depan yang lebih solid. Bedanya, kali ini kamera belakangnya tuh jauh lebih ditingkatkan, jadi nggak jomplang gitu. Kalau kalian penasaran gimana hasilnya kalau udah diupload di Instagram, bisa cek highlight Instagram kami ya. Tetap bisa ngasilin video yang keren. 30 fps dan emang cakep sih, beneran saya suka banget sama hasil kamera depannya, mau itu foto ataupun video. Warnanya oke, walaupun emang agak-agak natural, tapi saya suka ya, vivid tapi gak terlalu berlebihan, detailnya juga baik. Dan yang cukup disayangkan cuman gak bisa pindah-pindah waktu take video sih. Kalau 1080p kayaknya bisa, nanti saya coba ya. Yang jelas ini mantap sih dynamic range-nya. Oke. Jadi Vivo V40 5G adalah seri V terbaik yang pernah saya coba. Dengan budget 5 jutaan, kamu tuh bisa dapat performa, baterai, layar, dan kamera yang oke banget. Meskipun feedback getarnya yang murahan, nggak ada jack 3,5mm dan slot micro SD. Kalau memang lebih suka gaming, butuh performanya doang, mending iQOO Z9 aja. Karena di situ tuh lebih adem gitu, performa lebih kejaga dan layar datarnya tuh lebih enak. Oke, jadi sekian aja ya video kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Oke, di sini Fadil. Peace out.